Boneka misterius di toko tua. Di sebuah kota kecil yang sepi, terdapat sebuah toko tua bernama Toko Harta Karun. Toko ini sudah ada selama lebih dari 20 tahun, menjual berbagai barang antik, mainan, dan barang-barang unik. Namun, di sudut paling gelap toko, ada sebuah boneka yang menakutkan. Boneka itu memiliki wajah yang aneh dan mata yang tampak hidup, meskipun sudah berpuluh tahun tergeletak di sana. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang anak pun yang berani membelinya. Mereka lebih memilih untuk bermain dengan barang lain yang jauh lebih menarik. Konon, boneka itu memiliki kisah kelam. Suatu malam, saat toko itu baru dibuka, seorang wanita tua datang dan meninggalkan boneka tersebut tanpa penjelasan. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pengunjung yang tidak sengaja melihat boneka itu seringkali terdiam seolah terhipnotis. Tak lama kemudian, mereka mulai mengalami kesialan. Beberapa di antaranya mengalami kecelakaan fatal, membuat orang-orang di kota itu mulai merasa takut akan boneka misterius itu. Cerita tentang kesialan yang menimpa orang-orang yang melihat boneka itu mulai menyebar. Setiap kali seseorang mengunjungi toko harta karun dan tidak sengaja menatap boneka itu, kejadian buruk mengikuti. Misalnya, seorang pria yang melihat boneka tersebut langsung terjatuh dari tangga di toko dan patah tulang. Seorang wanita lain yang hanya melirik boneka itu juga mengalami kecelakaan mobil dan nyawanya melayang. Suatu malam, setelah berita tentang boneka itu tersebar, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi toko. Mereka tidak percaya pada mitos dan tertantang untuk membuktikan bahwa boneka itu tidak lebih dari sekadar mainan. Mereka berencana merekam reaksi mereka saat melihat boneka itu. Namun, begitu mereka sampai di sana, suasana di dalam toko terasa mencekam. Keduanya berbisik dan saling menantang, sementara rasa ingin tahu semakin membara. Saat mereka berdiri di depan boneka, keheningan melanda. Wajah boneka itu terlihat lebih menakutkan di bawah cahaya redup. Salah satu remaja, bernama Rudy, memberanikan diri untuk mendekat. Ketika dia menatap mata boneka itu, seolah waktu terhenti. Rudy terpaku, sementara teman-temannya berusaha membujuknya untuk menjauh. Namun, Rudy tidak dapat bergerak. Sesaat kemudian, dia terjatuh, dan di saat yang sama, lampu toko berkedip dan mati. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara aneh, seperti tawa pelan yang menyakitkan. Teman-temannya berlari keluar, meninggalkan Rudy yang masih terdiam di depan boneka. Ketika akhirnya Rudy tersadar, dia merasa pusing dan tidak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia pulang dengan perasaan aneh dan mengabaikan peringatan teman-temannya. Hari-hari berlalu, dan Rudy mulai mengalami kesialan. Setiap kali dia pergi ke tempat umum, sesuatu yang buruk terjadi. Dia tersandung di jalan, terjatuh dari sepeda, bahkan hampir tertabrak mobil. Suatu malam, dia bermimpi buruk tentang boneka itu, di mana sosok menyeramkan mengikutinya kemanapun dia pergi. Rudy memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang boneka tersebut. Dia mendatangi pemilik toko, seorang pria tua bernama Pak Joko. Pak Joko terlihat lelah dan sangat khawatir. Dia menceritakan bahwa boneka itu bukanlah boneka biasa. Boneka itu menyimpan jiwa yang terperangkap, katanya. Siapapun yang melihatnya akan menarik kesialan. Rudy, yang semakin merasa tertekan, meminta Pak Joko untuk membantunya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini? Tanya Rudy. Pak Joko menggelengkan kepala. Kita harus membakar boneka itu, tapi aku takut arwahnya akan berpindah ke sesuatu yang lain. Keesokan harinya, setelah Rudy bercerita kepada teman-temannya tentang pengalaman buruknya, mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Polisi datang ke toko harta karun dan segera menyita boneka itu. Rudy merasa sedikit lega saat melihat boneka itu dibawa pergi. Namun, setelah beberapa jam, berita menyebar bahwa boneka itu dibakar di halaman belakang kantor polisi. Beberapa warga kota merasa lega, menganggap bahwa kesialan akan berhenti. Tetapi, setelah 2 hari, kejadian aneh mulai terulang.
Orang-orang yang melihat boneka itu sebelum dibakar mulai mengalami kesialan kembali. Pak Joko, yang menyaksikan semua kejadian ini, menjadi semakin khawatir. Dia tahu bahwa boneka itu mungkin sudah pindah ke boneka lain di dalam tokonya. Dia mulai mencari-cari boneka lain yang mungkin menjadi rumah baru bagi arwah itu. Di dalam gudang, dia menemukan beberapa boneka tua lainnya, dan saat dia melihat salah satu boneka, dia merasakan getaran aneh. Boneka itu, meskipun tampak biasa, memiliki ekspresi yang sangat menyeramkan. Begitu dia menyentuhnya, dia merasa seolah ada yang mengawasinya. Dia segera mengeluarkannya dari gudang dan memutuskan untuk menutup toko sementara. Sementara itu, Rudy dan teman-temannya, yang tidak percaya pada semua ini, kembali ke toko untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah mitos. Mereka tidak tahu bahwa Pak Joko telah menutup toko, berusaha melindungi mereka dari bahaya. Saat mereka tiba dan melihat pintu toko terkunci, mereka merasa penasaran. Mereka memutuskan untuk masuk melalui jendela yang terbuka. Begitu berada di dalam, suasana menjadi sangat mencekam. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menemukan boneka yang ditakuti Pak Joko, dan tanpa berpikir panjang, mereka mulai merekam video. Ketika mereka mulai mendekati boneka itu, semuanya menjadi gelap. Rudy merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya dan jatuh ke tanah. Teman-temannya berusaha membangunkannya, tetapi dia tidak bergerak. Hari berikutnya, berita mengejutkan menghantam kota. Rudy ditemukan tewas di dalam toko, dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan di wajahnya. Teman-temannya mengaku bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Kematian Rudy menyebabkan kepanikan di kota. Warga mulai meninggalkan tempat tinggal mereka, ketakutan akan boneka yang kini diakini sebagai penyebab kematian. Pak Joko, yang sudah merasa bersalah, bertekad untuk mengakhiri semua ini. Dia berencana untuk memanggil seseorang untuk mengusir arwah yang menguasai boneka-boneka itu. Orang itu memperingatkan bahwa tindakan tersebut berisiko tinggi dan bisa membuat marah arwah yang terperangkap. Pada malam yang ditentukan, Pak Joko, dibantu oleh paranormal, mengadakan ritual di dalam toko. Suasana sangat tegang, dan berbagai benda mulai bergetar di sekeliling mereka. Boneka yang ditakuti itu diletakkan di tengah ruangan, dan dukun mulai membaca mantra. Tiba-tiba, cahaya terang menyala dan boneka itu mulai bergerak. Pak Joko merasa terjebak dalam rasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Dukun itu melanjutkan mantranya, tetapi suara tawa pelan terdengar mengisi ruangan. Setelah beberapa saat, cahaya itu padam, dan suasana kembali menjadi sunyi. Keesokan harinya, berita tentang ritual tersebut menyebar. Meskipun banyak yang berharap bahwa arwah dalam boneka itu sudah pergi, kesialan terus berlanjut. Boneka-boneka lain di toko mulai terjual, dan setiap kali seseorang membelinya, mereka mengalami nasib buruk yang sama. Suatu malam, Pak Joko melihat boneka lain di etalase yang tampak lebih angker daripada yang sebelumnya. Dia merasakan ketakutan dan mengerti bahwa arwah itu tidak akan pernah pergi. Toko harta karun, yang dulunya menjadi tempat nostalgia, kini menjadi sumber teror bagi kota kecil itu. Seiring waktu, banyak yang meninggalkan kota itu, sementara yang lain berusaha untuk melupakan semua kejadian mengerikan yang pernah terjadi. Namun, cerita tentang boneka misterius di toko harta karun tetap hidup, menjadi legenda yang menakutkan. Misteri tentang boneka itu terus berlanjut, dan setiap kali seseorang berkunjung ke toko itu, mereka tidak pernah tahu apakah mereka akan terjebak dalam kutukan yang sama atau tidak. Tak ada satupun yang bisa memastikan bahwa boneka itu telah sepenuhnya hancur, karena arwah yang menghuninya mungkin masih berkeliaran, mencari mangsa berikutnya di dunia yang penuh ketidakpastian.